dia deket sama aku, pas dilaporin tuh jadi rame. Wah ini itulah apa namanya tuh korupsi bla 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 segala macam. Meminta untuk mengaudit harta kekayaan Koapek. Ancaman hukuman kan lebih rendah daripada pelaku TPPU ya, karena dia kan turut serta menikmati hasil daripada tindak pidana korupsi atau hasil kejahatan. Kekasih Dinar Kendi, Avandi Susilo atau yang lebih dikenal dengan Koh Apex, belakangan ini namanya ramai menjadi perbincangan. Usai dilaporkan ke Mapolda Jambi atas dugaan pemalsuan surat dan dokumen dan penggelapan dalam jabatan PT Bintang Samudra. Menanggapi laporan tersebut, Dinar Kendi sempat sesumbar melalui cuitannya di media sosial pribadinya. Dinar Kendi menyebut jika kekasihnya tidak akan diproses secara hukum. Sontak saja, unggahan Dinar menuai beragam komentar. Dilaporkannya Koh Apex juga mendapat tanggapan dari aktivis Jambi. Menurutnya, Koh Apex sudah berulang kali dilaporkan, namun baru kali ini dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Lantas, seperti apa penjelasan Dinar terkait kasus yang dialami Koh Apex saat ini? Dan seperti apa pula reaksi aktivis Jambi yang mengungkap sosok Koh Apex yang sebenarnya? Mungkin kan kalau orang kan mungkin karena dia deket sama aku, pas dilaporin tuh jadi rame. Wah ini itulah apa namanya tuh korupsi bla 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 segala macam. Padahal tuh sebelum sama aku juga kayak laporan-laporan kayak gitu tuh udah biasa dia itu. Kayak misalkan, ayo kita maksudnya sebenarnya kalau dia membuka obrolan sesimpel itu tuh mereka itu bisa damai gitu. Karena menurut aku tuh nggak ada apa-apa kalau mau dicari juga kesalahannya. Dua-duanya juga pasti mempunyai kesalahan. Sebenarnya kalau ngobrol tuh semuanya tuh fine-fine aja dan mereka tuh bisa bisnis bareng, bisa lebih besar bareng. Cuman ya karena ego, gengsi kayak gitulah namanya manusia gitu. Iya, jadi mereka saling lapornya tuh bukan sama orang lain, sama bapak angkat dan anak angkat kasus ini tuh. Biasa itu dia itu berkasus atau bermasalah itu tuh masih sama bapak angkatnya. Jadi kayak saling klaim gitu loh. Jadi sebelum ada hubungan sama aku, jadi kayak biasa, kayak batu bara ataupun dunia perkapalan tuh mereka tuh saling klaim atau saling ini tuh sudah biasa di dunia mereka. Jadi mereka itu kayak salah paham. Aku sih malah pelapornya atau geng-geng pelapornya itu sering berkomunikasi sama aku. Ada namanya Haji Romansa, Haji Ali. Dia tuh suka nanyain, teh, udahlah ya, suruh kita damai aja, ngapain sih kayak saling lapor atau kayak gitu. Iya juga ya Pak Haji, ya ngapain juga, cuman kan ibarat kata nggak tahu lah mereka gengsi atau punya ego masing-masing, susah mempersatukannya. Makanya aku yaudahlah terserah kalian aja gitu, mau berantem kayak gimana kayak gitu. Belum, susah, dua-duanya punya ego tinggi lah. Cuman aku udah bilang buat apa, ngapain lah kata aku gitu kan. Cuman tetap egonya tinggi, susah antar keluarga itu. Makanya aku kan masa antar keluarga mau saling lapor kayak gitu, maksud tuh malu lah sama orang lain kayak gitu kan. Ini kan yang bermasalah tuh perusahaan Banjarmasin sama perusahaan yang ada di Jambi gitu. Dan ini juga kasusnya tuh sebelum ada hubungan sama aku dari 2020. Yang dilaporkan kan kasus 2020. Iya, bukan kasus yang sekarang tuh. Wah, jauh banget sebelum kenal aku. Iya. Gini ya, sebenarnya saya melirik Koh Apex ini udah lama sih. Udah lama dan ini nunggu momen sebenarnya Bang. Nunggu momen karena dari dulu itu enggak, laporannya itu hanya sebatas laporan yang saya pantau ya. Kebetulan baru-baru ini
Itu secara nggak sengaja ya, lihat di grup daerah kan, ada yang nge-share berita bahwa KOP itu dilaporkan, dan laporannya itu ya diterima dengan baik dari pihak kepolisian. Makanya saya pikir ini adalah momen yang tepat untuk ini ya, untuk melakukan gerakan gitu, sehingga biar lebih dilirik lagi ini bahwa kasus ini kasus serius gitu. Ini adalah waktu yang tepat gitu, waktu yang tepat untuk ngeluarin unek-unek juga selama ini kan, karena gerakan sebelum senisnya juga terbatas gitu. Laporan hanya sekedar laporan tapi nggak ada ditindaklanjuti gitu. KOP yang statusnya masyarakat Jambi tentu ini menjadi polemik di masyarakat gitu. Itu pertama. Selain menjadi polemik di masyarakat, beliau ini juga sering bersentuhan dengan beberapa orang, dengan beberapa masyarakat yang rekam jejaknya ya bisa kita ketahui beliau ini banyak meninggalkan masalah gitu. Ibaratnya sering bersinggungan dengan orang, tapi orang mau melawan tidak sanggup dengan kekuasaan yang beliau miliki gitu. Jadi pertama didasari dengan beberapa dosa yang telah beliau lakukan. Kedua, polemik yang terjadi di masyarakat karena beliau ini adalah orang Jambi. Sebenarnya yang bikin kasus ini yang bikin ini jadi polemik karena beliau ini istrinya sekarang kan public figure gitu. Tentu jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Dan setelah itu alasan kami ini biar ada titik kejelasan juga gitu dari pihak kepolisian, apakah kasus ini ditindaklanjuti dan status beliau seperti apa gitu. Di berbagai media pun sudah banyak yang menaikkan berita tentang beliau. Kami sebagai aktivis hanya menyambut hal tersebut gitu dengan cara turun ke jalan gitu, atas keresahan lah intinya Bang. Kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal tongkang yang menyeret kekasih Dinar Kendi, Koh Apex, mendapat perhatian luas dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali dari aktivis lingkungan yang belum lama ini menggelar aksi unjuk rasa. Dalam orasinya, sejumlah aktivis lingkungan mendorong pihak kepolisian Mapolda Jambi untuk segera menetapkan status tersangka pada Koh Apex. Lantas, apa yang membuat aktivis lingkungan geram terhadap Koh Apex? Kalau saya turun kemarin, memang itu murni atas niat pribadi saya, murni atas menyampaikan aspirasi, karena beliau ini adalah di wilayah titik tertentu di salah satu daerah di Provinsi Jambi yang lokasi bisnis beliau di situ udah bersinggungan dengan masyarakat di sana gitu. Tentu beberapa dosa yang telah beliau lakukan di sana itu menjadi keresahan masyarakat gitu. Apalah daya masyarakat biasa ketika harus dihadapkan dengan mafia besar gitu, dengan pengusaha besar gitu. Tentu masyarakat nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kami selaku aktivis hanya bisa menyuarakan aspirasi tersebut dengan ya gerakan turun ke jalan. Itu saya ada 5 tuntutan gitu. Tuntutan ini bukan dari saya pribadi, tapi hasil dari musyawarah kami bersama ya, hasil dari diskusi kami bersama, sehingga melahirkan 5 tuntutan. Pertama, kami menuntut usut tuntas dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh KOAPEC melalui PT Samudra PT SBS gitu, yang milik KOAPEC dan PT Felicia gitu. Poin kedua, panggil dan periksa KOAPEC yang juga merupakan suami dari public figure Dinar Kendi. Itu poin kedua. Poin ketiga, periksa dan copot kepala KSOP Jambi yang diduga menerima suap dan gratifikasi dalam melegalkan bisnis pemalsuan dokumen kapal milik PT FBS dan PT SBS. Poin yang keempat, kami meminta Kapolda Jambi untuk menaikkan status
dari penyidikan menjadi tersangka. Poin kelima, meminta untuk mengaudit harta kekayaan Kopek. Tidak ada yang kebal hukum di negara kita. Mau statusnya public figure atau pejabat atau siapapun dia, tidak ada yang kebal hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Terseretnya Koh Apex dalam pusaran kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal tongkang membuat nama artis Dinar Candy ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, Dinar dituding ikut menikmati aliran dana usai penyidik menemukan adanya tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut. Lantas, seperti apa penjelasan pakar hukum terkait kasus tersebut? Dan mungkinkah Dinar Candy juga akan ikut diperiksa? Aku sama Kopek dibeliin mobil, dibeliin klub. Orangnya memang royal aja sih. Selama itu bisa dibuktikan bahwasannya itu adalah hasil dari tindak pidana penggelapan dokumen tersebut, maka jika diterapkannya pasal TPPU tersebut bisa saja. Jangan tadi tukar-tukar hadiah, bahkan teman saja, teman yang misalnya, bro, gue pinjam uang dong, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Nah, itu bisa kena juga di pasal 5 Undang-Undang TPPU. Karena di TPPU itu nanti akan ada pembuktian terbalik. Jadi dilihat nih, kalau yang ngakunya uangnya belinya dari sini, nanti dilihat juga apakah benar. Nanti misalnya dia si Koapex ini mentransfer uang sebesar sekian, ya kan? Terus langsung beberapa hari kemudian ada mobil yang datang ke rumahnya DC. Nah, itu bisa jadi diduga itu didapatkan dari uang hasil tindak pidana, sehingga bisa dijerat pasal 5 TPPU. Sekarang kan kena kasus kayak cuma nyari uangnya doang, ya namanya juga cinta lah. Susah lah. Itu beneran cinta, guys. Kalau itu suami istri, potensinya sangat tinggi. Karena udah pasti kan suami mensuplai dia biaya kan, uang, bahkan mensuplai duit atau memberikan duit yang tidak wajar gitu loh. Bisa mencurigakan, bisa dikasih sampai ratusan juta, bahkan miliaran untuk belanja, untuk ke luar negeri, untuk hidup hedon. Nah, ini uang dari mana gitu? Harusnya kalau misalnya DC ini tidak paham atau tidak tahu bahwa uang itu hasil dari mana, coba ditanyakan itu loh. Jangan sampai dia tahu gitu loh, ternyata suaminya bekerja seperti ini, lalu menghasilkan uang secara haram atau melakukan tindak kejahatan. Lalu uang itu dipakai oleh si DC, suka tidak suka pasal 55, pasal 56 akan dikenakan kepada orang yang menggunakan uang hasil kejahatan tersebut. Ancaman hukuman kan lebih rendah daripada pelaku TPPU ya, karena dia kan turut serta menikmati hasil daripada tindak pidana korupsi atau hasil kejahatan. Jadi uang hasil kejahatan itu kan biasanya kan ditransfer, dialihkan, ditukar, ya kan, dikirim, digunakan dengan cara-cara yang tidak wajar gitu loh, artinya mencurigakan itu loh. Sekarang lo penghasilan berapa sih? Misalnya 10 juta, tapi kan lo bisa beli mobilnya mau di Lamborghini, atau lo bisa hedon di luar negeri, atau lo tiap hari menggunakan barang-barang yang branded itu loh, tas-tas mahal itu loh. Dari mana duitnya? Nanti ada pembuktian terbalik loh. Dari pembuktian terbalik itu pasti kelihatan bahwa ternyata hasil hedon tersebut ternyata menggunakan uang hasil kejahatan atau hasil tidak pidana korupsi atau TPPU. Lanjutannya adalah TPPU. Nah, TPPU itu pasti akan lari ke orang-orang dekatnya dia. Apakah mereka berbisnis, atau dia beli barang-barang mewah, atau dia beli rumah, tanah, dan lain sebagainya dengan menggunakan hasil daripada tindak pidana korupsi tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.